Hendra itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Coba Anda ceritakan lebih rinci bagaimana kronologi kejadian. Jadi begini Pak, Pak Hendra itu meninggal sangat mendadak. Dan sebelumnya beliau tuh sangat segar bugar. Bahkan nggak ada tanda-tanda beliau punya penyakit tertentu. Iya betul, itu masih sehat-sehat aja. Setelah itu secara tiba-tiba dia meninggal. Terus kita menemukan dia di suatu tempat. Dan aku yakin Pak Hendra ini dibunuh. Apakah ada orang yang Anda curigai? Ada Pak, namanya Yudi. Baiklah, laporan Anda sudah kami terima. Segera akan kami tindak lanjuti untuk mengungkap kasus ini. Dan kami juga akan mencari bukti tentang kematian Hendra yang tidak wajar ini. Mohon bantuannya ya Pak ya. Iya, kami akan membantunya. Terima kasih. Sina, sama-sama. Mau apa kamu kesini Mas Arif? Kamu udah bekerja sama dengan Bisma, membunuh Mas Amir. Dan sekarang, kamu menjadikan bapakmu sendiri sebagai kambing hitam. Jangan sembarang menuduh kamu, Mas. Aku udah tahu semuanya, Sakinah. Sekarang, kamu menghina kami dengan memamerkan kemesraan kalian depan umum. Kamu pikir aku tinggal diam, Sakinah? Ingat, Sakinah. Sampai kapanpun kamu tuh jandanya Amir. Sampai hari kiamat. Jadi kamu jangan macam-macam. Ingat, kalau ada siapapun di sini yang berani membantu Sakinah menguburkan bapaknya, aku sendiri yang akan mengubur orang dan keluarganya di lubang yang sama. Paham kalian? Ya Allah. Mas, kamu nggak bisa ngajak aku. Kalau perlu aku yang menguburkan sendiri bapakku. Aku nggak perlu bantuan kamu. Coba aja, Sakinah. Aku akan lihat nanti. Aku akan kembali ke sini. Nanti keluar dari rumah sakit. Ya halo? Ya udah kalau gitu Kak Dinda, makasih informasinya. Kak Dinda, Mbak Risma melukai ibu aku. Sekarang ibu aku lagi ada di rumah sakit. Nasib, ya Allah, semoga ibu kamu baik-baik aja ya. Apa yang dilakukan Mbak Risma ya? Sekarang pasti Mas Arif tidak akan memaafkan kami semua. Aku harus bagaimana ini? Ayo kita ke sana yuk. Mbak, pada kemana orang-orang? Semua orang pada kabur. Mereka takut sama Arif. Jadi tadi Arif kesini. Arif mengancam siapapun yang membantu pemakaman bapak, mereka akan dibunuh. Astagfirullahaladzim. Udah Mbak sabar ya. Tapi memang sebaiknya pemakaman Pak Hendra tidak berlangsung untuk saat ini. Karena lebih baik kita bawa Pak Hendra dulu ke rumah sakit untuk diotopsi. Otopsi? Iya. Karena menurut aku kematian Pak Hendra ini sangat tidak wajar Mbak. Dan kita harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan sebentar lagi nanti akan ada surat dari kepolisian mengenai otopsi. Aku harap Mbak Sakinah mau tanda tangan biar kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan kita tidak akan membiarkan kematian Pak Hendra ini menjadi sia-sia. Gimana Mbak? Iya. Aku setuju, Nisa. Yang kuat ya Mbak. Tolong bawa Risma masuk, Bu. Jangan biarkan dia keluar. Saya pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Saya ada urusan, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Wisma, tolong bantu Mbak Sakinah menguburkan Pak Hendra. Karena kita semua takut, kita semua diancam sama Pak Arif. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini Mas, tadi Pak Arif mengatakan siapapun yang membantu penguburan Pak Hendra, maka Pak Arif akan membunuh orang itu. Kami ketakutan Mas. Dasar kalian semua pengecut. Keluarga Bu Rahayu bisa dilawan, tapi kalian diem aja. Ya sudah, saya akan membantu menguburkan Pak Hendra. Kita lihat aja, Arif akan melakukan apa padaku. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu Pak. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma, kapan sih kamu mau dengerin nasihat ibu? Tadi kan Arif bilang, dia mengancam kita. Sudahlah, kamu nggak usah ngurusin pemakaman Pak Hendra. Tapi Bu, Bisma, kamu nggak mau dengerin ibu. Semua masalah itu awalnya dari Pak Hendra. Dan dia diam aja. Dan ini semuanya kita yang harus bertanggung jawab. dengarkan dulu. Sudahlah, Bisma. Istri kamu perlu kamu rawat. Masalah kita juga sudah terlalu banyak. Apalagi kalau kita menantang keluarganya Rahayu. Pasti datang malapetaka. Memang itu yang kamu mau? Apa yang dilakukan Pak Hendra? Biar dia bertanggung jawabkan sama Allah. Yang penting sekarang, Sakinah membutuhkan aku, Bu. Aku harus pergi. Bisma, kita juga butuh kamu. Apa Mas? Aku mau ketemu ibu aku. Mas Restu dilarang masuk. Enggak, aku mau ketemu ibu aku. Gimana sih lu, Mas? Ibu gua. Mau apa sih? Aku nggak akan izinin kamu ketemu ibu. Loh, Rif, ini ibu aku juga. Ibumu katamu. Restu, seingat aku terakhir kamu yang bilang kalau ibu itu bukan orang tuamu lagi. Arif, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Minggir. Keluar kamu! Keluar! Aku nggak mau lihat muka kamu di sini. Aku nggak akan izinin kamu ketemu ibu. Dan kamu jangan pernah mengakui ibu sebagai orang tua kamu lagi. Tolong, Mas. Tolong, aku mau ketemu ibu. Bawa dia keluar dari sini. Ayo, bawa keluar! Biarkan aku ketemu ibu sebentar aja. Ayo, apa sih? Lepasin gua. Dari data postmortem ditemukan bahwa almarhum Pak Hendra meninggal secara wajar. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun sesuatu mencurigakan. Tapi Pak, Almarhum bukan korban pembunuhan, tapi meninggal secara alami. Tunggu Pak, penyebab kematian Pak Hendra apa? Serangan jantung. Serangan jantung? Gak mungkin Pak, ini benar-benar gak mungkin. Saya ketemu sama Pak Hendra sebelum dia meninggal. Dan gak ada tanda-tanda kalau dia sakit. Semua data-datanya ada di sini, Bu. Silakan diperiksa. Berdasarkan otopsi, kami menutup kasus ini. Selamat siang. Ini nggak wajar, Mbak. Pasti ada terjadi sesuatu sama Pak Hendra. Gue yakin banget. iya Aisyah, aku juga berpikiran seperti itu. Semoga aja siapapun pelakunya pembunuh Bapak, dia harus bertanggung jawab. Mbak Sakinah, bagaimana hasil otopsinya? Polisi bilang kematian Bapak, kematian yang wajar. Dan kasus ini pun sudah ditutup, Restu. Gimana keadaan Ibu Rahayu? Kenapa? Kamu bisa ketemukan sama ibu kamu tadi? Sama sekali nggak bisa, Aisyah. Aku nggak diizinkan sama Arif. Sudah, kalian jangan bersedih lagi. Lebih baik sekarang kita bawa beliau pulang ke rumah. Dan harus segera kita makamkan. Bos,
Sakinah bawa jenazah bapaknya dan akan segera dikuburkan. Siapa yang berani membantu Sakinah? Di situ ada Bisma, Aisyah, dan Mas Restu. Mau kemana kamu? Udah deh. Kamu tuh nggak usah repot-repot. Biar aja mereka melakukan itu. Udah, kamu tenang aja. Warga itu nggak akan ada yang bantuin mereka. Mas, sekarang ibu kamu ada di rumah sakit. Kalau sampai kamu keluar dari rumah sakit, demi kamu bertengkar sama adik kamu sendiri, apa yang ibu kamu nanti pikirkan? Baiklah. Kalau kamu yang melarang, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Inilah yang bikin kamu begitu menawan. Jack. Yap. Keluar. Ibu, gimana keadaannya? Semoga ibu baik-baik aja dan segera sembuh seperti biasa. Apa kabar, Bu? Bukan sekali. Restu, anak yang ibu banggakan. Ibu kamu akan baik-baik saja. Setelah begitu banyak hal yang buruk ibu aku lakukan sama kamu, tapi kamu malah mendoakan yang baik-baik buat dia. Aku nggak pernah mendoakan yang buruk-buruk mengenai ibu kamu. Bahkan aku selalu berdoa, semoga ibu kamu sehat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih. Mas, makasih banyak ya. Kamu udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf belum bisa bantu banyak. Mas, kamu tuh udah bantuin banyak banget buat aku. Di saat aku sendiri, dalam keadaan terpuruk seperti ini, kamu ada temenin aku. Makasih ya. Lalu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya aku mau bertani sekarang, Mas. Kamu bisa bantuin aku. Oke, yuk kita pergi sekarang. Hah? Pergi kemana? Ketemu ibu kamu lah. Aisyah, tapi... Nggak ada tapi-tapian ya. Jadi